Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kepada kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengajak kita semua untuk mencoba memberikan satu tanggapan, reaksi terhadap satu statement, satu pernyataan yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soruh, di mana dia mencoba menjawab satu pertanyaan yang beredar di TikTok. Katanya ada yang mempertanyakan tentang bukti Yesus itu beragama Kristen. Kemudian dia memberikan satu jawaban bahwasanya Kristen yang dimaksud itu adalah pengikut Kristus, begitu. Seperti apa pernyataannya dan jawabannya, saudara? Mari sama-sama kita saksikan bersama berikut ini. Saya baru baca satu komentar di TikTok, ada yang nanya begini, apa buktinya Yesus agama Kristen? Saya pikir-pikir, aduh, pertanyaan ini kok bodoh sekali ya. Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi Kristen itu menunjuk pada pengikut, bukan yang diikuti. Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya pada Yesus, bukan menunjuk kepada yang dipercaya. Yang dipercayakan Kristusnya atau Yesusnya. Lalu kenapa ditanya Yesus agama Kristen? Aduh, susah juga nih pikiranmu nih ya. Makanya saya bilang ya, belajar baik-baik dulu lah, baru berkomentar, supaya waktu komentar itu jangan nampak kebodohannya. Orang bodoh kalau tidak komentar nggak kelihatan bodoh, tapi kalau begitu komentar ya kelihatan. Sudah gitu aja dah. Cukup. Ya baik, saudara, sudah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Soruh. Saya setidaknya menangkap ada dua hal yang menjadi inti dari pembicaraannya, penjelasannya. Yang pertama, dia mengatakan bahwasanya Kristen itu bukan satu agama, bukan nama satu agama, begitu ya. Kristen itu diartikan sebagai pengikut Kristus, ya. Jadi karena memang kata-kata Kristen itu tidak pernah didengarkan dan tidak pernah terucapkan oleh Yesus sendiri di masa beliau masih ada di dunia ini, ya. Tidak pernah ada kata-kata itu keluar. Bahkan murid-murid awal, ya, murid-murid Yesus itu sendiri tidak pernah mendengar Yesus itu mengatakan ajaran yang dia sampaikan itu adalah Kristen. Itu tidak pernah ada. Maka itu artinya, saudara, secara tidak langsung Pendeta Isra Soruh mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Ya, tidak pernah mengatakan orang-orang yang mengikuti dia itu disebut dengan Kristen. Itu Yesus tidak pernah menyampaikan itu. Itu yang pertama. Karena memang kata-kata Kristen itu sendiri baru saja muncul itu di Antioquia, ya, di Antioquia. Di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 itu ada dinyatakan bahwasanya
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, 1 tahun lamanya dia di sana, sambil mengajarkan banyak orang, ya. Dan di Antioquia itulah murid-murid itu pertama sekali disebut dengan Kristen. Jadi tidak di masa Yesus. Yesus tidak pernah menyebut orang-orang yang mengikuti dia itu disebut dengan orang-orang Kristen. Itu tidak pernah. Itu hanya pengikut-pengikutnya yang sudah cukup lama, jaraknya cukup jauh dari Yesus, baru muncul kata-kata Kristen itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan ajaran. Tadi kan pengakuan daripada Ezra Soru, pendeta Ezra Soru, Kristen adalah pengikut Kristus, ya, para pengikut Kristus. Artinya dalam hal ini tentu mengikut Yesus Kristus, ya. Kata-kata pengikut artinya, saudara, kalau seseorang mengikuti seseorang mengikuti orang lain, artinya seharusnya dia mengikuti apa yang diikuti oleh orang-orang yang dia ikuti. Saya ulang kata-katanya. Pengikut itu seharusnya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang diikuti. Ya. Di sini karena Kristen itu dipandang oleh Ezra Soru adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, maka selayaknya dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus, gitu loh. Sebagaimana yang Yesus nyatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Apa kata Yesus? Di situ kata Yesus gini, "Jikalau kamu mengasihi aku," kata Yesus begitu ya, "kamu akan menuruti segala perintahku." Baru itu dikatakan pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Nah, kenyataannya sekarang, saudara, justru umat Kristen saat ini jauh ajarannya dari ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Tidak melaksanakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya, orang Kristen sekarang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, itu ironinya. Jadi apa yang dinyatakan oleh pendeta Ezra Soru ini itu berbalik belakang dengan kenyataan yang ada, ya, dengan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, bertolak belakang, bertentangan bahkan, ya. Contohnya apa? Contoh Ulangan pasal 6 ayat 4, ya. Kemudian Markus pasal 12 ayat yang ke-29. Di sana dinyatakan, Yesus mengatakan bahwasanya dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi di situ Yesus mengajarkan tentang keesaan Allah sebagai Tuhan. Nah, sekarang justru orang-orang Kristen bukan mempertuhankan Allah, tapi mempertuhankan Yesus. Yesus punya Tuhan, yakni bernama Allah, tapi orang-orang Kristen mempertuhankan Yesusnya. Nah, kan nggak sejalan itu, nggak sesuai dengan makna Kristen itu sendiri, pengikut Yesus, ya. Kemudian Yohanes pasal 17 ayat 3, ya. Hidup yang kekal itu bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalimat ini menyatakan yang disebut Tuhan itu ya Allah, Yesus hanya utusan sebagai nabi, ya. Jadi justru ini berbalik belakang. Umat Kristen mempertuhankan Allah, Yesus sekarang tidak mempertuhankan Allah. Kemudian banyak lagi syariat-syariat yang lain. Yesus melaksanakan sholat itu banyak itu. Ibadah Yesus itu ruku dan sujud, ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab itu, wah banyak. Di dalam Mazmur ada, di dalam Yosua ada, Tawarikh ada, di dalam Hakim-Hakim ada, Samuel ada, kemudian raja-raja, di kitab raja-raja ada, Kejadian ada, di Ezra ada, di Keluaran ada. Di situ ibadahnya Yesus itu dengan membungkukkan badan dan sujud mukanya sampai ke tanah. Pertanyaannya itu gerakan dan kaifiat apa itu? Indikasinya adalah sholat. Nah, jadi ibadahnya Yesus itu begitu, membungkukkan dan sujud sampai mukanya ke tanah. Sekarang pertanyaannya, lihat, saudara-saudaraku yang beragama Kristen, tidak melaksanakan ibadah seperti Yesus laksanakan. Kemudian Yesus berpuasa, ya, 40 hari 40 malam loh Yesus itu berpuasa sampai Yesus lapar, ya. Banyak ayat-ayat tentang berpuasa itu. Di antaranya di Daniel pasal 9 ayat 3, Nehemia pasal 1 ayat 4, Yeremia pasal 36 ayat 9, bahkan di Yeremia pasal 36 ayat 9, Yesus berpuasa di bulan ke-9. Kalau kita hitung, bulan ke-9 itu jatuhnya di bulan Ramadan. Silakan dicek itu. Harusnya Yesus orang Kristen, umat Kristen juga melaksanakan ibadah di puasa di bulan
Ramadan seperti yang dilaksanakan oleh Yesus itu, gitu loh, seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Kemudian ada perintah berkurban. Perintah berkurban itu ada di Imamat pasal 1 ayat 3, 10 dan sampai 13. Imamat di pasal 3 ayat 1, Keluaran pasal 24 ayat 5. Itu perintah berkurban nih, sebentar lagi kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, harusnya juga saudara-saudaraku yang beragama Kristen, kalau memang katanya pengikut Yesus, pengikut Kristus, laksanakanlah. Perintah itu ada di dalam kitab Anda itu. Di dalam Alkitab, di dalam Bible itu ada. Ya, perintah berkurban. Haji juga ada di Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai 6, ayat 21. Yeskiel pasal 42 ayat 15 sampai 20. Mazmur pasal 26 ayat 6, 8 dan 12. Itu perintah-perintah atau pelaksanaan ibadah haji itu. Kemudian apa lagi? Kain kafan ada. Yohanes pasal 11 ayat 44. Yohanes pasal 20 ayat 6 sampai 7. Perintah berkerudung ada tuh di 1 Korintus pasal 11 ayat 4, 6, 10 dan 13 buat yang perempuan. Bahkan perempuan ini tidak berkerudung, tidak menutup kepalanya, dibotak kepalanya itu. Nah, coba. Berkhitan. Oh, berkhitan banyak. Ada di Galatia, ada Kisah Para Rasul ayat 15, 1 dan 5. Ada di Kejadian pasal 17 ayat 10 sampai 14, ada Kejadian pasal 21 ayat 4, ada Kejadian pasal 34 ayat 14 sampai 15, ya. Kisah Para Rasul ayat 7 sampai 8, ayat 7 pasal 7 ayat 8, Lukas pasal 1 ayat 59, ya. Apalagi Yohanes pasal 7 ayat 21 sampai 23, Galatia pasal 5 ayat 3. Itu perintah berkhitan di situ, perintah bersunat. Bahkan laki-laki yang tidak dikhitan, tidak dikerat kulit khatannya, dibunuh. Sadis loh. Jangan sembarangan. Kemudian apa lagi? Pengharaman daging babi. Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Ulangan pasal 14 ayat 8. Itu pengharaman babi. Kemudian khamar dilarang. Lihat aja di Imamat pasal 10 ayat 9, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 4 ayat 4, 7 dan 14, Hosea pasal 4 ayat 11, Yesaya pasal 5 ya, ayat 11 ayat 22, Galatia pasal 5 ayat 21, Petrus pasal 4 ayat 3. Itu pengharaman khamar. LGBT juga ada. Pengharaman LGBT Imamat pasal 18 ayat 22, Imamat pasal 20 ayat 13, Roma pasal 1 ayat 23 sampai 27. Itu ada di sana. Kisas, pelaksanaan kisah juga ada. Imamat pasal 24 ayat 7 ayat 17 sampai 21, Bilangan pasal 35 ayat 16, 19, 21. Itu sebahagian kecil. Makanya nih saudara, nanti saudara yang ini, saya menulis buku judulnya Yesus dan Muhammad dalam Satu Ajaran. Di situ banyak bukti saya tuangkan. Ini yang saya sebutkan hanya sebagian kecil. Bahwasanya Yesus menjalankan syariat sesuai yang dilaksanakan oleh umat Islam. Jadi kamilah pengikut Yesus yang setia itu sebenarnya. Kamilah yang pengikut Kristus itu. Umat Islam yang menjalankan syariat-syariat dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus. Ya? Makanya jangan salah dan tidak berlebihan rasanya kalau saya mengatakan umat Islam ini justru lebih Kristen daripada umat Kristen itu sendiri. Saya yakin ini pasti ada yang kebakaran jenggot ini saya ngomong begini nih ya. Umat Islam lah yang lebih Kristen daripada orang Kristen. Kenapa? Karena kami yang menjalankan syariat Yesus itu. Karena kami yang menjalankan apa yang dituangkan di dalam Bible itu. Sementara umat Kristen jauh, tidak ada yang saya sebutkan tadi itu, tidak ada yang dilaksanakan. Pelarangan patung. Ten Commandment melarang patung, ya, melarang pembuatan patung. Sekarang patung, lihat di gereja-gereja, khususnya apalagi Katolik, itu besar itu patung Bunda Maria, patung Yesus, bahkan berdoa kepadanya. Makanya jangan heran kalau dikatakan umat Islam lah yang menjalankan syariat Kristen itu. Umat Kristen tidak menjalankan. Ya kamilah yang pengikut Kristus yang setia itu. Makanya kenapa Pendeta Yo itu heran dia. Apa kata Pendeta Yo? Ya agama Kristen ini agama yang lucu. Apa yang ada di dalam Alkitabnya tidak dilaksanakan. Ya. Nah kembali ke tadi, ke tentang buku petunjuk. Ya, kita hari ini kalau ngomongin agama, tentunya kita balik lagi ke kitab sucinya. Ya, betul. Ya, kita kembali ke kitab sucinya. Ya. Nah ketika ada di Kristen itu saya sering merenung. Ini agama paling lucu.
semua yang ada tertulis di kitabnya tidak ada satupun yang dilakuin. Nah, jadi dari sudut mana pembuktian dari pendeta Israsoru yang mengatakan kata-kata Kristen itu dimaknai sebagai pengikut Kristus, sementara orang Kristen sendiri ya yang mengaku pengikut Kristus tidak menjalankan, tidak mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Yesus. Yesus yang mengaku dirinya utusan malah dipertuhankan. Banyak tadi tuh saya sebutkan ibadah-ibadah yang dilakukan, ritual-ritual yang dilakukan oleh Yesus justru tidak dilaksanakan. Jadi kalau dipikir, maaf, kalau kata-kata bodoh tadi ditujukan oleh pendeta Israsoru kepada orang yang bertanya tentang bukti Yesus beragama Kristen, saya rasa terbalik, ya terbalik. Dan perlu dibalikkan itu perkataan itu. Siapa yang bodoh sekarang? Siapa yang bodoh? Buktinya Yesus melaksanakan apa yang dijalankan oleh umat Islam. Maka intinya, kamilah sebenarnya itu yang pengikut Yesus itu benar. Kamilah yang menjalankan syariat Yesus. Maka kesimpulannya, kamilah orang Islam ini yang benar-benar pengikut Yesus yang setia. Ya, makanya kami orang Islam lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri, karena kami yang menjalankan syariat-syariat itu. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.